Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Melvin Pramudya dari Prodi Teknik Produksi dan Proses Manufaktur kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan analisis pengendalian kualitas produk roti pada toko dapur Kaila dengan menggunakan metode Seven Tools. Jadi Seven Management Tools ini adalah merupakan 7 alat kualitas yang baru yang digunakan untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada Seven Tools versi sebelumnya. Dan metode ini digunakan untuk mengendalikan dan memperbaiki kualitas produk suatu perusahaan pada jumlah produk cacat yang dihasilkan pada perusahaan tersebut. Ada beberapa alat secara statistik yang digunakan pada metode ini, yaitu ada affinity diagram, interrelationship diagram, tree diagram, matrix diagram, matrix data analysis, activity network diagram, dan proses decision program chart atau yang biasa disingkat PDPC. Ya, selanjutnya itu adalah latar belakang dari toko Kaila ini. Jadi toko Kaila ini memiliki beberapa masalah kecacatan pada roti. Misalnya, produk rotinya tersebut ada cacat gosong, cacat kempes, cacat keriput, dan cacat bentuk. Nah, kecacatan ini dapat mengakibatkan kerugian bagi toko roti Kaila, baik dari waktu, uang, dan juga sumber dayanya. Selanjutnya ada alur penelitian. Ada pertama mulai, selanjutnya masuk studi literatur, dan selanjutnya ada observasi lapangan dan pengumpulan data. Ini menggunakan affinity diagram. Selanjutnya ada pengolahan data menggunakan tree diagram. Selanjutnya ada analisis data, yaitu menggunakan matrix diagram, arrow diagram, dan PDPC diagram. Selanjutnya masuk kesimpulan dan saran, dan selesai. Pertama ada affinity diagram. Jadi affinity diagram ini akan digunakan untuk membuat observasi dari data hasil pengamatan yang ada pada toko roti dapur Kaila. Jadi di sini ada penyebab terjadinya kecacatan, itu ada yang pertama ada kepedulian karyawan kurang, yang kedua ada keterampilan karyawan kurang sesuai, yang ketiga ada kinerja mesin kurang maksimal, yang keempat ada kualitas bahan baku kurang bagus. Untuk poin kepedulian karyawan kurang, yang pertama ada karyawan membuat kesalahan, yang kedua ada kurangnya kesadaran karyawan. Lalu untuk poin keterampilan karyawan kurang sesuai, yang pertama tidak ada pelatihan yang berkualitas. Lalu yang kedua, karyawan tidak mau belajar. Selanjutnya untuk kinerja mesin yang kurang maksimal, ini poin pertama ada kurang perawatan terhadap alat dan tidak ada jadwal untuk perawatan untuk alat. Selanjutnya kualitas bahan baku kurang bagus. Itu ada poinnya bahan yang digunakan tidak sesuai standar dan kurangnya pemeriksaan bahan baku pada saat pembelian. Selanjutnya kita akan masuk ke tree diagram. Nah, dari hasil tersebut didapat dari hasil data sebelumnya yang didapat, kita akan mengembangkan data tersebut dengan menggunakan metode tree diagram. Itu bagaimana cara untuk menghasilkan solusinya untuk mengurangi kecacatan yang terjadi. Yaitu yang pertama ada mengadakan pelatihan bagi karyawan, yang kedua ada melakukan perbaikan alat, yang ketiga ada meningkatkan kualitas dan bahan. Untuk poin pertama itu ada membuat anggaran untuk pelatihan karyawan dan memilih pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan. Lalu untuk melakukan perbaikan alat, yang poin pertama ada mengganti alat yang sekiranya sudah tidak layak dipakai, dan yang kedua ada menjadwalkan pemeriksaan alat. Untuk yang ketiga, meningkatkan kualitas bahan, itu ada memilih supplier yang memiliki reputasi bagus. Supplier ini adalah penyedia bahan. Jadi kita akan mencari penyedia bahan yang memiliki reputasinya bagus agar dapat dipercaya. Selanjutnya ada matrix diagram.
Nah, dari data yang didapat sebelumnya, kita akan mencari manakah dari dari solusi tersebut yang lebih efektif dan praktis dalam penerapannya dengan bantuan matriks diagram ini. Di sini ada upaya yang dilakukan. Ada yang pertama, membuat anggaran untuk pelatihan karyawan ini efektif tetapi kurang praktis. Yang kedua, ada memilih pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan. Ini efektif tetapi kurang praktis. Selanjutnya ada mengganti alat yang sekiranya sudah tidak layak dipakai. Ini efektif dan juga praktis untuk diterapkannya. Selanjutnya ada menjadwalkan pemeriksaan alat. Ini efektif dan juga praktis untuk dijalankan. Yang terakhir ada memilih supplier yang bagus, yang memiliki reputasi bagus. Ini efektif tetapi kurang praktis. Ya, selanjutnya untuk raw diagram. Nah, kita akan menggunakan raw diagram ini untuk membuat rencana dari salah satu strategi, yaitu mengadakan pelatihan bagi karyawan. Nah, poin pertama itu yang pertama dilakukan adalah mencari tempat pelatihan yang sesuai. Lalu yang kedua ada mengalokasikan dana untuk pelatihan. Jika 1 dan 2 sudah jalan, maka kita bisa menjalankan poin ketiga, yaitu membandingkan pelatihan yang didapat. Jika sudah dapat pelatihan yang sesuai, kita akan masuk ke nomor 4. Nah, di sini akan dibagi dua, apakah kita mendapatkan pelatihan yang sesuai atau tidak. Jika tidak, kita akan mencari pelatihan lagi dengan kriteria yang berbeda. Itu ada poin 7. Tetapi jika kita mendapatkan pelatihan sesuai, kita akan masuk ke nomor 6 dan lanjut ke nomor 8, yaitu menjalankan pelatihannya tersebut. Ya, selanjutnya ada proses decision program chart. Nah, proses decision program chart ini digunakan untuk merencanakan juga, tetapi untuk hal yang lebih rumit. Nah, di sini ada memberikan pelatihan pengendalian kualitas. Kita harus mengalokasikan dana, mencari tempat, dan mencari pelatih. Setelah itu, ketiga itu sudah dilakukan, kita akan membandingkan dari segi biaya, waktu, dan apa saja yang diajarkan, dan juga pelatihnya siapa. Apakah sudah ketemu yang sesuai? Jika sudah ketemu yang sesuai, kita akan menentukan kapan dimulai pelatihan dijalankan. Tetapi jika belum ketemu yang sesuai, kita akan cari lagi dengan kriteria yang berbeda. Selanjutnya, di sini kita mendapat rekomendasi perbaikan. Jadi berdasarkan data yang didapat, dan kita dapat menyimpulkan bahwa untuk meminimalisir kecacatan yang terjadi pada toko Kaila pada produk rotinya, kita dapat melakukan rekomendasi berikut, yakni yang pertama ada melakukan komunikasi antar pemilik dan karyawan secara berkala. Jadi pemilik tahu kendala apa yang terjadi pada tokonya. Selanjutnya yang kedua ada melakukan perawatan alat secara berkala. Yang ketiga ada melakukan pengawasan terhadap karyawan dan memberikan teguran jika karyawan tersebut melakukan kesalahan. Yang keempat ada mencari supplier atau penyedia bahan yang memiliki reputasi baik supaya bahan yang dibeli lebih terjamin kualitasnya. Yang kelima ada memberikan bimbingan atau pelatihan bagi karyawan agar dapat meningkatkan skill. Ya, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.